Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabi pun, Ya Bu. jumpa lagi dengan saya Mary di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Pulau Raya, Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita kenal dengan K3 Rumah Sakit. Tentunya saya membahas tema ini tidak sendiri. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Mariko Awang Herdian, spesialis okupasi. Assalamualaikum Tabi pun. Gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Mary. Sehat ya Dok ya? Sehat. Makasih ya Dok sudah menyempatkan waktunya Ya. pada hari ini untuk hadir di podcast kita. Baik. Oke Dok, dokter spesialis okupasi. Perlu kita tahu, Sobat Sehat, Dr. Mariko Awang adalah satu-satunya dokter spesialis okupasi yang ada di Provinsi Lampung. Betul ya Dok ya? Sedikit ralat ya. Oh, Jadi iya. tahun 2025 kelas saya sudah ada di sini. Jadi saya berdua. Oh udah berdua? Ya, untuk tahun 2025 sudah berdua di Lampung. Begitu. Oh siap dokter. Dokter spesialis okupasi sendiri kan mungkin di telinga masyarakat masih kurang familiar, tidak seperti kayak spesialis jantung, spesialis syaraf gitu ya, penyakit dalam. Kalau boleh tahu nih Dok, spesialis okupasi sendiri itu apa dokter? Baik. Memang dokter spesialis kedokteran okupasi ataupun spesialis kedokteran okupasi merupakan salah satu cabang spesialisasi yang mungkin dibilang baru, masih bisa dibilang baru karena mulai adanya spesialis kedokteran okupasi di Indonesia itu tahun 2005, mulai tahun 2005 baru muncul, dan memang spesialisasi kedokteran okupasi ini lebih berbasis komunitas, artinya tidak seperti spesialis jantung, spesialis paru ya, seperti yang disebutkan Mbak Mary tadi itu berdasarkan anatomi dari manusia. Jadi kalau kita spesialis kedokteran okupasi lebih berbasis komunitas, artinya ada komunitas pekerja, ada komunitas atlet ya. Kalau komunitas atlet itu kedokteran olahraga, kemudian ada komunitas penyelam itu kedokteran kelautan. Kalau kami memang fokus pada komunitas pekerja, di mana apa yang kami berikan layanannya adalah program-program atau pelayanan-pelayanan kesehatan terkait promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Begitu. Berarti itu kan populasi untuk pekerja ya Dok. Betul. Ya, lebih ke situ. Ruang lingkup untuk penyakitnya bisa apa aja itu Dok? Baik, pertanyaannya bagus banget Mbak Mary. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setiap tempat kerja ya, apapun itu ya, memiliki potensi-potensi bahaya tertentu. Betul. Baik itu potensi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan itu setiap tempat kerja akan unik. Jadi tidak semua tempat kerja itu similar dalam potensi bahaya. Nah, potensi bahaya ini ada dua akibatnya. Yang pertama adalah kecelakaan, ya, yang sering dilaporkan ya ke jam sostek. Kemudian yang kedua adalah gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh potensi-potensi bahaya di tempat kerja inilah yang menjadi domain kami untuk penegakan diagnosis dan tata laksananya. Begitu. Gitu ya Dok ya. Terus kalau untuk seandainya nih Dok di rumah sakit, ya kita kan di rumah sakit nih Dok. Betul. Ada, jangan sampai sih ya Dok ya, sumpamanya ada kecelakaan kerja, gitu ya. Untuk dari spesialis okupasinya sendiri itu penanganannya itu gimana Dok? Baik. Pertanyaannya bagus banget. Ya. Jadi untuk kecelakaan, kita sebelum sampai kecelakaan kerja kita harus melihat dulu dari sisi rumah sakitnya. Jadi rumah sakit ini adalah institusi yang sangat unik karena setiap unit, setiap instalasi itu punya produk-produk yang berbeda. Seperti laboratorium, ya, radiologi, rawat inap, rawat jalan. Ini merupakan jadi satu kesatuan dalam rumah sakit yang memiliki pajanan-pajanan atau potensi bahaya yang sangat kompleks. Dari fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikososial itu sangat kompleks, dan memang
untuk kecelakaan akibat kerja yang ada di rumah sakit, penanganannya tentu saja manakala kejadian itu akut atau baru terjadi, maka efek yang muncul pada korban itu akan ditangani secara medis. Artinya secara medis ini masuk ke emergensi seperti biasa, jadi masuk rawat emergensi, lihat kewat daruratnya, ya, kemudian apakah memerlukan penanganan operasi atau rawat inap dan lain-lain, itu dari penanganan secara medis konvensional. Nah, untuk tata laksana okupasi ini kita akan menegakkan apakah ini memang kecelakaannya akibat kerjaan atau tidak. Kemudian yang kedua, pasca penanganan dari dokter spesialis klinis yang lain. Manakala setelah dilakukan operasi, setelah rawat inap, ya, memerlukan ada penilaian terkait dengan kembali bekerja, karena kita harus tahu juga, Mbak Mary, setiap orang, ya, yang sudah bekerja atau yang berusia produktif dan memiliki pekerjaan, maka dia berhak untuk kembali ke pekerjaannya. Dan ini menjadi tugas kita untuk mengembalikan yang bersangkutan menjadi pekerja yang aktif kembali, dengan keterbatasan mungkin ditemukan dalam tanda kutip keterbatasan terkait dengan pasca operasi, pasca kecelakaan yang menimbulkan suatu kecacatan, maka ini perlu ada yang namanya penyesuaian aktivitas dengan keterbatasannya tadi, dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, kapasitas yang dimiliki saat ini itu bisa fit nggak atau cocok nggak dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Begitu. Itu domain kita untuk melakukan penilaian tersebut. Berarti lebih spesifik pada saat si pasien itu setelah melakukan tindakan prosedur medis, betul, kemudian spesialis okupasi itu menegakkan diagnosa penilaian, betul, dan menentukan juga kapan si pasien ini bisa masuk kerja kembali, betul, apakah sudah mumpuni atau belum, gitu ya, Dok, ya. Oke, dokter. Nah, dokter, untuk di Rumah Sakit Demang sendiri, ya, itu ada nggak unggulan spesialis okupasi itu di K3 kita sendiri itu apa saja gitu, yang bisa layanan unggulannya? Baik. Untuk pelayanan di klinik kesehatan kerja sebenarnya ada 7 layanan yang kita bisa berikan. Yang pertama adalah dari layanan promotif, seperti kita bisa mengadakan seperti head talk, ya, penyuluhan ke perusahaan-perusahaan, safety talk, ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan yang diminta apa, itu insya Allah kita siap untuk memberikan layanan terkait promotif. Kemudian yang kedua adalah terkait preventif, pemeriksaan kesehatan pekerja, baik itu pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala sebelum bekerja, ya, atau manakala ada permintaan terkait dengan pemeriksaan kesehatan pekerja yang misalnya pasca sakit 2 minggu perawatan misalnya, jadi minimal 2 minggu perawatan pasca sakit, biasanya ada perubahan-perubahan terkait dengan kapasitas, baik kapasitas fisik maupun mental untuk bekerja. Kemudian pemeriksaan kesehatan purna bakti, artinya yang mau pensiun nih, ini juga menjadi domain kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait preventif, apakah pasca bekerja yang bersangkutan ini mendapatkan ada gangguan kesehatan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang dihadapi sebelumnya. Ini yang juga menjadi catatan manakala ditemukan adanya gangguan kesehatan pasca purna bakti, ini perlu ditegakkan menjadi suatu penyakit akibat kerja. Seandainya memang kita bisa buktikan bahwa penyakit ini adalah akibat dari penyakit yang dihadapi sebelumnya. Nah, kemudian ada juga layanan vaksinasi pekerja, ini juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Ya, kemudian kita juga melakukan pelayanan terkait seperti yang saya sampaikan, ada namanya penilaian kebaikan kerja, ya, kemudian program kembali bekerja, ini juga menjadi bagian dari tata laksana penyakit atau kecelakaan akibat kerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Mohon maaf, Mbak Mary, saya koreksi, bukan kesehatan yang duluan ya. Di K3 itu keselamatan dan kesehatan. Oh ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Siap, Dok. Nah,
Jadi program-program keselamatan kesehatan kerja ini tergantung dari kebutuhan. Jadi tidak semua tempat kerja atau perusahaan itu sama. Butuhnya apa? Ini juga perlu ada diskusi lebih lanjut. Manakala dari perusahaan hendak bekerja sama dengan kita untuk meminta kita memberikan atau melakukan suatu pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Baik, dokter. Kemudian dok, dari dokter sendiri untuk saran dan tips nih, jika seandainya Pak ada pekerja gitu yang mengalami keluhan dari maksudnya kecelakaan kerja atau segala macam atau efeknya dari itu, saran dan tipsnya dari untuk spesialis okupasi sendiri gimana dok? Baik. Yang pertama, manakala belum mengalami keluhan ini belum mengalami keluhan, hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan berkala itu disesuaikan dengan resiko yang dihadapi. Artinya bukan hanya pemeriksaan kesehatan itu, mohon maaf nih, secara umum awam aja itu banyak yang kalau tidak periksa kolesterol, asam urat, gula darah itu namanya nggak MCU atau nggak pemeriksaan kesehatan. Nah ini yang paradigma ini yang perlu dirubah. Jadi harusnya apa dok? Jadi pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah itu penting. Tetapi kalau anggarannya terbatas, maka prioritaskan untuk pemeriksaan yang sesuai dengan resiko yang dihadapi, begitu. Jadi tentu saja ini tergantung dari pola anggaran dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian manakala sudah mengalami keluhan kesehatan, maka mohon diingatkan ke dokternya. Kalau misalnya bapak atau ibu atau pasien ini mengalami keluhan dan mendapatkan pelajaran apa saja yang ada di tempat kerja, sehingga dokternya akan lebih waspada terkait dengan apakah ini memang akibat pekerjaan atau bukan. Begitu. Seandainya dari tenaga kesehatan atau dokternya ragu untuk menegakkannya, silakan kita bisa melakukan rujukan ke Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya, nanti akan kita bantu dalam proses penegakannya. Begitu. Itu kalau yang sudah mengalami keluhan. Oke. Jadi bisa disimpulkan resikonya juga tergantung unit-unit tempat si pasien itu bekerja ya dok ya. Baiklah dokter. Dokter, terima kasih ya bincang-bincangnya. Semoga informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.